kandangki saiki besu sih, Om. Kan menandakan saya itu lelaki yang romantis. Hubungannya romantis karo klambi apa? Lu kan menarik tuh. Kowe ya tambah piye gitu. Terus tak hadiah. Hadiah apa? Loh. Romantis. Wah, Om Siono romantis banget. Aku kirung tahu lho Om entuk hadiah ngene iki. Aja tak dongani lho Mas Agung. Apa aku ora tau nih hadiah kira ya kerep to. Ya nek janjane iki ya sok tau oleh ning nek saka wong lanang lagi iki lho. Biasane iki ya entuk hadiah. Ning ya mung hadiah anu kae jalan sehat. Terus hadiah senam ibu-ibu dasawisma wae isine wae panci, ciduk. Ya ora. Iki kok nek kira hadiah lomba, Jung. Iki kok kembang. Ora apa-apa, rasa dirasake. Ana le nginjen. Ana sing iri karo awake dhewe. Wong mengarep mesra pisan kok ya di. Wis do diganggu ya wah jan. Sik tenang, sesuk ana meneh. Wah, kok malah dikai kok ngono bareng. Iya, Cu. Mas iki lagune bahagia kok sedih to? Anyus-anyus ae. Wong etok bunga ngene iki ya ning kudune sing harapanku ki ya ora bunga ngene iki. Tenang wae. Wis tak siapke makan malam spesial. Hah? Alias apa? Alias lali aku. Rene, aku anggere cedak cawe dok. Rene to, cedak cawe dok ki lali. Candlelit dinner. Apa? Apa? Candlelit dinner. Candlelight ora candlelit, rite sapa? Iki wis ra ono tutupe, Jung. Sing kandel-kandel mau apa jenenge? Kandel-kandel kuwi makan malam. Apa jenenge? Alias dinner. Alias makan malam. Makan malam alias dinner. Wong makan malam ki loro kok nek dinner rak mung siji. Makan malam. Iki kok sepiring, Jung. Piye ta sampean iki? Jare arep ngenai aku kejutan-kejutan meneh salah satunya makan malam alias dinner. Dinner apa? Candlelight. Candlelight dinner. Candlelight dinner ki apa? Lah nek tak omongke ora supres. Lah wis tak omongke kok. Wes. Besok lagi ya. Arep nendi? Arep nendi? Biasa nyiapke makan-makan malam. Malah biar tak nyanyekke malah lunga. Lah nono nendi kono ki buntu. Aku wis ngerti tetep kowe iki sayang aku memperingatkan. Monggo, wau, monggo, lenggah niki nggih. Monggo. Wah, nginjen saka kono ki kaya anu Gita Cinta dari Panti Jompo. Iki kok dari Panti Jompo piye ta? Wong nawani malah aku arep nyebut isin ana gendelnet. Candlelight Ora. Candlelight dinner. Tak rungokke iki apa? Candlelight dinner alias makan malam. Ora. Lagi pisan iki dadi risi ya. Lho, beliau komisi D yang hubungannya karo bangsa masalah bantuan sosial perang beliau-beliau ini. Ngaturi segera apa pula kula tutup ya Bu. Sakit ronde. Amun kan non sewu ini kalau Mas tadi yang mengenai data yang
dari pusat kemudian kembali ke menika kan harus diverifikasi. Menika masyarakat umum bisa ikut mengawasi. Melihat dan membantu istilahnya, ini itu bisa enggak, Bu? Ya bisa seperti itu. Jadi kalau data yang biasanya kita lakukan yang di kota, yang KSJBS menika, itu kan ada beberapa tahapan. Nah, jadi ada yang disebut dengan setelah pendataan, terus nanti diverifikasi lapangan. Dari hasil dari verifikasi lapangan itu akan ya namanya uji publik. Uji publik dilakukan sampai 2 kali. Gitu. Jadi kalau masyarakat bisa memantau di situ. Memantaunya bisa di situ. Tapi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa yang masuk ke dalam data itu adalah dari usulan wilayah. Jadi kalau terbawah di RT. Ya, RT, RW yang tentu saja harapan kita adalah yang tahu kondisi, langsung sih, ya, karena kondisinya kan, masyarakat yang di situ. Kono kowe ngerti yang jenis Sumitri bakul dang ronde ra nek RT mu ra ngerti. Dadi ngerti candlelight mau kae. Kuwi ngerti ngono lho. Jadi masyarakat bisa memantau ke. Jadi kalau setelah uji publik itu kan ditempelkan hasilnya uji publik yang pertama. Nah, itu bisa diawasi loh. Ini misalnya katakanlah si A ini punya mobil 2 kok dapat. Nah, itu bisa disampaikan protesnya itu. Kan di situ melalui ada di kelurahan di situ kan ada petugasnya juga. Nah, itu melalui di situ untuk bahwa ini sudah mampu, tapi juga harus didukung oleh data-data yang betul. Bahwa jadi dia memang umpama laporan itu enten buktine ngoten ya Bu. Hanya sekedar karena tidak senang. Seneng jadi dicoret mawon. Kaitan ra seneng. Terus sebenarnya ada parameternya itu apa saja Pak yang bisa membuat orang itu mendapatkan bantuan itu napa? Kira-kira lah. Sebenarnya kan banyak ya, ada sampai bahkan yang mungkin lebih kurang secara universal lah. Umum begitu kan bisa dilihat dari pertama memang penghasilan. Karena kan penghasilan itu nanti mengukur tentang kemampuan dia untuk mencukupi kebutuhannya selama sehari-hari. Ya, hari-harinya kan begitu. Terus yang kemudian juga tempat tinggal. Secara fisik ada. Secara fisiknya ada. Jadi secara fisik juga ada kan misalnya ya meskipun ini masih juga nanti perlu diverifikasi ulang karena ada rumahnya bagus tapi warisan misalnya. Titipan ada yang begitu. Ya mergo bantuan. Ada yang kontrak dan seterusnya. Sehingga memang ada verifikasi tapi kan itu nanti masing-masing parameter itu punya nilai. Yang kemudian dari nilai total berbagai faktor yang itu dinilai nanti dikumpulkan ada skor. Jadi dia masuk di skor berapa. Misalnya dia skornya misalnya di angka 60 misalnya berarti dia masih dianggap belum masuk. Ini yang kemudian dilakukan di masyarakat, maka verifikasinya itu juga bertahap. Pertama juga nanti ada verifikasi awal dari data yang dari pusat tadi DTKS. Setelah diverifikasi akan ada data baru di uji publik. Setelah di uji publik kok ada masukan kados kalau ada yang malah bahkan nggak dapat, dia lebih tidak punya kok nggak dapat, itu diusulkan lagi. Tepat sasaran. Nah ini maka ada verifikasi yang sifatnya untuk istilahnya tidak reguler tapi verifikasi. Nah, kalau misalnya bantuannya itu mungkin saya berkali-kali sekali wingi luput yo saiki kira itu kan mesake banget, Pak. Sebenarnya kan pendataan kita tidak ansih hanya untuk bantuan sosial ini. Sebenarnya kalau data sasaran yang kemudian menjadi KMS dulu itu sebenarnya nanti melekat pada pembuatan prioritas program untuk pengentasan kemiskinan. Jadi mereka menjadi sasaran program kegiatan pembangunan. Tetapi wabil khusus karena ini COVID, kemarin data yang kita gunakan sementara adalah data yang DTKS dari pusat dan KSJBS dari kota. Yang kemudian nanti kita masukkan karena nun sewu kemarin ternyata ada mungkin karena parameternya berbeda berbeda sehingga data KMS kita dengan data DTKS tidak sama. Tidak sinkron sih. Ada yang double. Jadi 1A orang satu misal karena mungkin parameternya beda jadi menilai berbeda gitu. Betul. Nah, sehingga ini memang sedang dilakukan proses pembersihan istilahnya. Cleansing istilahnya, datanya disortasi compare, setelah di-compare kemudian ada tersortir begitu. Sehingga bisa jadi datanya menurun bisa saja. Mungkin menurun bisa saja. Nah, nambah juga bisa mungkin. Nambah karena yang kemarin tidak katut akhirnya jadi katut mungkin juga. Nganu ya Om nek wis umpama nek disortir ngono sing dhisik wis tau oleh iso oleh meneh napa ora iso ora oleh. Dinamis sih kayaknya bisa dapat lagi atau mungkin tidak. Monggo, Bu.
Seharusnya kalau sudah dapat itu tidak bisa, harusnya tidak boleh mendapatkan lagi karena ada toh hal-hal karena tadi yang data yang orang yang berdampak COVID itu kan bertambah misalnya seperti itu. Ini yang belum dapat nih. Jadi yang double itu seharusnya itu juga tidak bisa dapat lagi. Tetapi kenyataannya di lapangan sering dapat lagi sehingga banyak ya ini yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Terjadi. Nah itu kok dapat lagi yang sini kok nggak pernah dapat. Padahal sama-sama miskin kan seperti itu. Nah jadi hal itu sering terjadi. Jadi ada himbauan nek sama-sama miskin jangan rasa patuh ya. Sama miskin jangan saling mendahului. Wah kaya wis kok. Gini Bu, nanti kan lebih gayeng lagi kita ini. Nek bangsa bantuan ini sangat menarik. Tapi kita kendorkan dulu saraf kita dengan mendengarkan lagu. Ini Mbak Cynthia ini tidak perlu ini jobnya berkali-kali kalau ini. Tidak usah. Yang tengah itu aja diberi bantuan itu. Untuk beli obat stres deh.